Ya, Anakmu umur berapa, Megan? 4 tahun bulan 9 ini. Oh, gitu. Luar biasa ya. Ya. Oke, makasih ya Pastor. Saya ucapkan pertama-tama eh, terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kesempatan yang baik kepada kita untuk bisa bertemu di Zoom ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pastor Joshua Tewu yang telah bersedia untuk sebagai narasumber di dalam penelitian karya ilmiah yang saya lakukan dengan judul Kajian Teori Apologetika John N. Frame sebagai dasar etika pelayanan penginjilan berbasis media sosial di era digital. Hmm. Nah, Pastor sudah membaca 10 pertanyaan yang saya kirimkan kan? Ya, sepertinya sudah. Eh, mau diuji apa saya sudah baca atau belum? Iya, baik Pastor. Sudah, Saya saya ya, udah baca, tapi tidak apa-apa satu persatu dipertanyakan gitu. ya. Cuman saya mau tanya, 10 pertanyaan ini dibangun atas inisiatif kampus atau Mikana secara pribadi? Dan Iya, sebagai ya. mahasiswa yang calon peraih S1 itu. Ya, jadi 10 pertanyaan ini adalah inisiatif saya sendiri setelah saya menulis tentang landasan teori apologetika John N. Frame. Jadi saya membuat pertanyaan ini atas dasar karya ilmiah yang sudah saya teliti. Boleh saya tahu kenapa pakai John N. Frame? Kenapa pakai Dr. John M. Frame sebagai referensi? Beliau kan salah satu filsuf Amerika yang terkemuka dan teolog reform. Iya, Itu apa rekomendasi kampus atau pilihan Mikana sendiri? jadi pertama itu Pastor saya membuat judul skripsi saya adalah kajian apologetika sebagai dasar penginjilan di media sosial di era kajian apologetika sebagai dasar etika penginjilan berbasis media sosial di era digital. Itu judul skripsi saya, tapi kampus yang menambahkan John and Frame. Jadi Oke. bukan dari saya John and Frame itu. Jadi kampus yang merekomendasi John M. Iya, kampus yang merekomendasi untuk meneliti teori John and Frame. Karena John M. Frame itu eh, dia lebih pada penganut presupos ya presuposisionalisme ya dibandingkan dengan misalkan kayak Profesor Josh McDowell. Ya, saya heran juga kenapa Jeffrey nggak rekomendasikan Josh McDowell, tapi justru John M. Frame. Tapi nggak masalah, bagus juga sih John M. Frame ini. Iya, Ya, sebenarnya selama saya di kampus itu saya tidak mempelajari apologetika. iya karena nggak ada Hmm. kampus di situ kan tidak punya semacam eh, concern terhadap ini. Kamu udah ini ya rekam ya? Sudah, tapi nanti nggak apa-apa, dipotong. Oh ya enggak, maksudnya saya juga diminta di sini rupanya untuk merekam ini. Oh iya, ah, ah. Ya udah nggak apa-apa. eh Suara saya terdengar bagus. Apa Iya, enggak ada gangguan? Toh? dengar Pastor. Oke, oke. Jadi eh, yang saya tahu ya, eh, John M. Frame ini dia seorang teolog reformed dan dia apologet yang terkenal yang ya apa dia punya pandangan juga punya pengaruh di bidang apologetika Kristen ini
cukup luar biasa, terutama dia punya penekanan soal apa tuh Presuposisional. presuppositionalisme. Ya, itu dikenal biasanya pendekatan yang ag- eh, fleksibel ya. Dia agak fleksibel orangnya memang, dan dia lebih normatif dalam soal apologetika. Mm. Kalau kayak Josh McDowell itu kan dia lebih menganut evidensialisme itu ya, pembuktian secara Stephen, bentar dulu, bentar, bentar. Jangan berisik. Jangan berisik, nak. Tolong ya, kenapa jangan berisik ya. Mm-mm. Silakan. nggak nggak terdengar kok di sini. Oh Oh, ya, kamu yang terganggu ya, soalnya enggak ya, masalah. Oke. Kalau frame yang kita kenal sebagai penerus dari apa Cornelius Cornelius Van Til. iya. Ya, itu memang boleh dikata bapaknya teologi presuposisionalisme itu. Mm-mm. Ya, dan eh, tapi bagusnya dia juga punya penekanan bahwa Alkitab itu menjadi dasar berapologetika. Ya, dia dia selalu kan itu ada apa apa dia punya istilah three perspektif dari frame yang terkenal itu. Mm-mm. Ya, perspektif Ya, normatif, perspektif teks situasional, dan dan perspektif eksistensial. ah. Kamu udah baca semua itu kan? Iya, itu juga udah saya. Ya, kalau normatifnya dia itu kan ya Alkitab dia jadikan sebagai standar kebenaran. Bagus, nggak masalah. Kalau yang perspektif situasionalnya itu dia mempertimbangkan soal konteks atau Mm-mm. keadaan, misalnya fakta-fakta dunia nyata dalam pengalaman manusia, bagaimana mensublimasi apologetika itu di dalam konteks itu. Lalu perspektif eksistensialismenya itu ya dia berfokus pada pengalaman pribadi dan subjektivitas. Misalnya bagaimana seseorang mengalami dan memahami kebenaran itu juga dijadikan semacam ukuran Iya. ya. Dan apa Mungkin ya, langsung ke pertanyaan aja, Pastor. Nanti bisa. iya, kalau saya pikir enggak usah saya terangkan sama mereka ya tentang mereka kan, artinya teolog-teolog ini lebih bagus kita bicarakan. Saya sebagai narasumber yang masuk kategori ahli kan saya punya pendapat sendiri dibandingkan mereka. Iya, jadi nanti Ya eh, toh? ya makanya itulah yang saya teliti ya kan bagaimana Ya. teori Jordan Frame bagaimana dengan menurut narasumber kan gitu. Ya, atau kalau kalau mau minta langsung ke pertanyaan aja satu-satu aja, satu Ya, langsung ke pertanyaan betul. aja, Pastor ya. Mulai dari satu apa saya jawab. Ya, baik Pastor. Yang pertanyaan pertama adalah menurut Pastor, apakah yang dimaksud dengan apologetika? Apologetika bagi saya di dalam tataran konsep yang saya pahami dan eh, em- kalau kita bicara pengalaman empirik dalam berapologetika selama berapa puluh tahun ini, dan itu pembuktiannya di lapangan sudah jelas, Mikana juga sudah tahu, sudah monitor, bahkan yang boleh dikata salah satu pelopor berapologetika secara praktikal di lapangan, itu saya, dan kemudian diikuti beberapa yang lain misalkan. Jadi pengalaman empirik berapologia di lapangan, terutama konteks Indonesia ini, saya pikir saya punya kapasitas untuk menyampaikan pendapat saya sendiri, dan itu sudah menjadi semacam apa masukan di dunia akademik, sumbangsi saya, sehingga itu bisa menjadi satu teori lah untuk bisa dipakai. Nah, jadi konsepnya begini, apologetika menurut saya itu adalah seni melakukan pembelaan iman Kristen berdasarkan Alkitab. Dan
karena dia seni, maka pertanggungjawabannya harus memenuhi kaidah seni itu. Kalau seni kan Mikana tahu, pertama dia harus indah, ya, artistik. Ya, jadi itu eh, artistik, terus kreatif, inovatif. Itu masuk kategori seni. Seorang Mm-mm. seniman itu penuh inovasi, kreatif, dan dia memperlihatkan hal-hal yang indah. Mm-mm. Ya, misalkan saya memperhatikan misalkan seorang pelukis, dia terampil mempergunakan semua peralatan-peralatan lukisnya. Bagaimana dia mulai dengan perspektif yang pertama ketika dia membuang tinta tertentu, orang masih belum bisa meraba. Sampai dia coret-coret baru berbentuk, baru wah luar biasa ya, hebat. Dan kekaguman teknikal seperti itu juga yang harus dimiliki seorang apologet. Mm-mm. Makanya seni membela, melakukan pertanggungjawaban iman Kristen ya kepada publik yang meminta. eh, saya sama dengan Frame yang menjadikan 1 Petrus 3 ayat 15 dan 16 Mm-mm. sebagai ayat landasan saya berapologetika. Mm-mm. Frame juga, kalau yang saya tahu, beliau menjadikan itu tolok ukur dalam berapologetika, berapologet. Jadi kalau ditanya menurut saya apa itu apologetika, apologetika kalau secara normatif keilmuan masuk dalam kategori kurikulum mata kuliah, yaitu mata kuliah yang mempelajari ilmu tentang bagaimana melakukan pembelaan iman, mempertahankan argumentasi teologi kita tentang iman yang kita percayai, dan ya tinggal dijabarkan apa saja kalau soal teori atau konsep tentang apologetika. Tetapi secara pribadi saya punya pemahaman bahwa apologetika itu adalah sebagai sebuah seni mempertahankan iman Kristen. Mempertahankan iman Kristen Ya, ya. ya, makanya harus dilakukan dengan cara yang indah. Oh, harus dilakukan dengan cara yang indah. Iya, cara Kalau yang begitu, indah. kalau begitu, Pastor, bagaimana metode apologetika yang baik itu? Metodenya apa saja? Metode berapologetika yang baik itu pertama, kita harus melihat konteks di mana kita berapologet, Oh, melakukan teks ya. pembelaan iman kita. Heeh. Konteks yang saya maksud itu, ya bisa itu forum ketika kita diundang berapologet, misalkan ini praktikal ya langsung, Heeh. ya. Ah, Atau kalau kita berbicara berapologet monolog, ya kita menulis buku, kita monolog di TikTok, di Hmm. YouTube, untuk bisa dengan uh, apa namanya, seperti yang Mikana lakukan, misalkan uh, membaca 1 2 pertanyaan lalu membahas dalam perspektif iman Kristen, keberatan-keberatan orang terhadap iman Kristen, itu bisa dilakukan jawaban-jawaban yang bersifat apologetics, Heeh. dan itu sangat efektif sekarang-sekarang ini yang seperti itu, kira-kira seperti itu. Iya. Karena kalau bicara metodologi berapologetika itu kan sudah banyak di apa dijabarkan di dalam buku-buku sistematika teologi dari pakar-pakar tertentu misalkan. Tetapi kan tidak bisa sama semuanya. Contoh, Frame tidak bisa melakukan teori apologetikanya di Indonesia karena Hmm. konteks keamerikaan itu berbeda dengan konteks keindonesiaan. Itu Hmm. contohnya. Berhadapan dengan orang Amerika berbeda dengan berhadapan dengan orang Indonesia. Kalau pola Amerika dipakai di Indonesia, mati tuh apologet, dibunuh. Iya, iya betul Ya, juga. gitu. Nah, kita mesti punya apa namanya strategi yang lebih keindonesiaan, yang selama ini kita pakai, yang misalkan saya kasih contoh, kalau saya di ap- kalau kamu survei
konten-konten YouTube saya dalam berapologet apa segala macam itu, ya paling tinggi saya dibully, paling tinggi saya mengalami pembunuhan karakter, Iya, ya, dan seterusnya. Ya, tetapi saya cukup mempengaruhi karena sekarang ini boleh dikata, misalkan contoh pertengkaran antara Oneness dengan Tritunggal, ya boleh dikata sekarang kita menang, gitu loh, karena orang yang berpihak kepada apa yang kita perjuangkan soal keesaan Allah di Alkitab itu sekarang banyak sekali pendukungnya, banyak sekali penggemarnya, dan bahkan Tritunggal sudah kelabakan melihat mereka diserang kiri kanan, bahkan tidak bisa mempertanggungjawabkan mereka punya keimanan. Itu contoh saja, Michael. Oke, lanjut. yang kalau begitu apa nilai-nilai atau tujuan dari apologetika? Ya jelas yang pertama, kalau saya sendiri apologetika itu sebagai sarana untuk saya memberitakan Injil Yesus Kristus Tuhan, pasti orientasinya supaya orang-orang mengenal siapa Yesus itu sejatinya, dan dengan itu mereka boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi dan diselamatkan. Itu Hmm. tujuan akhir dari berapologetika. Lalu dengan cara saya berapologetika yang indah, sebagai saya bilang seni berapologetika itu, di mana seminimal mungkin kita tidak melukai orang, kita tidak melecehkan sistem kepercayaan orang, ya, dan kemudian orang mengagumi kita sebagai apologet yang santun, apologet yang bermoral dan sebagainya. Ya, mereka memuliakan Tuhan lewat eh, bagaimana caranya kita berapologet misalkan. Itu contoh-contoh yang bisa saya sebutkan dan pasti Mikana tangkap maksudnya ya. Iya, saya mengerti maksudnya. Oke. Baik, Pastor, kalau begitu pertanyaan selanjutnya, apakah teori apologetika John Frame relevan digunakan di zaman sekarang? Ada yang relevan, ya, Oh, ya contoh-contohnya seperti eh, apa yang dia bicara soal eh, pendekatan triperspektifnya itu. hmm, Normatif ya harus diwujudkan, itu artinya Alkitab sebagai standar kebenaran. Tetapi saya lihat sih kalau Frame itu punya standar ganda ya. Karena dia juga seorang eh, apologetics theological. Bukan cuma biblical. Kalau saya kan biblical, pure biblical. Pertanggungjawaban saya semua hmm, tentang berdasar pada Alkitab, bukan berdasarkan teologi. Kalau hmm, teologi kan nanti orang bisa berjuang menggunakan dalil-dalil teologi turun-temurun itu sebagai ya bahan berapologetika. hmm, Ya walaupun itu hak setiap orang. hmm, Karena kalau dia pakai istilahnya dia menempatkan dirinya pada pada posisi sebagai apologet theological, ya pasti dia akan bela satu aliran sinode tertentu, hmm, aliran teologi tertentu. Dia akan jadi apologet aliran kekristenan itu. hmm, Misalkan dia sekarang reformit, dia dikenal orang sebagai reformit, pasti iya, dia akan bela semua doktrin teologi reformit hmm, gitu, termasuk tulip. Itu teologi tulip, kalau Mikana sudah pernah baca pelajari itu kan, itu dia junjung tinggi itu gitu. Sedangkan ada hal-hal tertentu yang misalkan masalah predestinasi di ajaran Calvinis, Reformed misalkan. Itu pendekatan Reformed itu bicara tentang apa? Orang-orang yang diselamatkan itu sudah ditakdirkan diselamatkan hmm, berdasarkan pilihan pada orang itu. Tapi Alkitab tidak mengajarkan seperti itu. Predestinasi Alkitab itu bicara penentuan orang diselamatkan itu bukan pada diri orang itu, tetapi pada Kristus. Kristus adalah pusat. Ya, jadi semua orang berhak diselamatkan, tapi semua orang berpotensi dihukum jika hmm, mereka tidak percaya Yesus.
Yesuslah inti dari predestinasi Alkitab. Tapi kalau predestination theological, apalagi berbasis reform, misalkan, ya Mikana sudah ditentukan selamat, ya, sudah ditentukan selamat, lalu yang lain tidak. Ya, alasannya karena memang Tuhan sudah pilih Mikana. Sebelum dunia diciptakan, Tuhan sudah pilih Mikana. Terus bagaimana posisi Yesus? Yesus hanya peneguh dari pilihan itu. Karena Mikana akan dituntun untuk percaya Yesus. Ya, lalu kemudian yang lain tidak. Itu menggambarkan apa ketidakadilan Tuhan dan kekejaman Tuhan terhadap manusia yang diciptakan. Ya, tapi kalau keselamatan itu bersifat terbuka undangannya untuk semua orang, ya, tapi patokannya adalah Yesus, itu bicara keadilan. Artinya semua orang dipanggil Mm-mm. untuk diselamatkan, tapi syaratnya harus percaya Yesus. Tapi ketika dia tidak mau percaya Yesus, dia dihukum, dia tidak diselamatkan, itu pilihan dia. Ya, yang percaya Yesus diselamatkan itu juga pilihan dia. Nah, takdirnya ini predestinasinya. Mm. Ketetapan selamat yang ditetapkan oleh Sang Pencipta yaitu semua manusia akan diselamatkan kalau dia percaya karya keselamatan yang diinisiasi oleh Tuhan sendiri, yaitu melalui pengorbanan Golgota. Mm-mm. Itu kamu lihat perbedaannya nggak? Beda. Kalau reform bergantung pada orang perorangan. Yesus hanya peneguh. Yesus semacam trompet saja. Penginjilan itu hanya trompet untuk memanggil orang-orang yang sudah ditentukan selamat dan dibawa kepada Yesus dan tidak bisa menolak. Oh gitu. Oh iya, kalau kamu pelajari sistem itu yang membuat mereka ngamuk terhadap saya ketika saya bongkar masalah ini. Ya, kalau kalau predestinasi takdir keselamatan seseorang berdasarkan Alkitab Mm-mm. itu terletak pada Yesus. Siapapun dia, tidak peduli dia dari agama mana, tidak peduli dari suku mana, bangsa mana, Yesus untuk semua. Oh, Yesus diberikan untuk dunia sebagai tanda kasih Tuhan yang besar terhadap seluruh dunia tanpa pandang bulu. Ya, jadi Yesus untuk semua. Tapi persoalannya kan tidak semua mau menerima Yesus. Disinilah predestinasi reform Iya. menolak yang namanya free will, kehendak bebas. Mm-mm. Ya, tetapi saya orang yang penganut bahwa free will itu ada. Ya, saya punya kebebasan untuk memilih dan saya memilih untuk mempercayai apa yang Alkitab bilang bahwa hanya di dalam Yesus ada keselamatan, di luar Yesus tidak ada keselamatan. Saya Mm. buat keputusan itu. Betul. Gitu. Ya, baik. Pastor. Jadi ada sebagian teori John Frame itu memang harus dipakai di zaman sekarang, bisa relevan sama sekarang. Ada juga beberapa pemikiran John Frame tidak perlu dipakai, begitu ya kesimpulan. Ya, terlebih karena konteks keindonesiaan itu. Baik, Ya. Pastor. Sekarang bisakah Pastor jelaskan seberapa penting etika pelayanan penginjilan dalam berapologetika? Nah, itu pertanyaannya ini yang agak sedikit koreksi ya. Iya. Ya, karena penginjilan. Coba ulang pertanyaannya. Etika, maksudnya etika. Kan ada etika juga di dalam Iya, berapologetika. Et, jadi bukan pertanyaan lengkapnya, etika penginjilan. ya, seberapa penting etika pelayanan penginjilan Hmm. di dalam berapologetika? Nah, itu dia. Jadi eh, penginjilan dan apologetika ini di satu frame kan. Padahal sebenarnya penginjilan itu pelayanannya berbeda dengan apologet. Seorang apologet punya kedudukan berbeda dengan seorang penginjil. Oh gitu. Oh iya dong, ya. Kalau apologet lebih pada dia lebih sifat defensif. Kalau dalam dalam apa perumpamaan pertandingan sepak bola tim kesebelasan itu Mikana, saya suka gambarkan bahwa seorang penginjil itu striker, menyerang, berusaha memenangkan jiwa. Ya, tetapi seorang apologet itu goalkeeper, bagian pertahanan. Dia bukan Mm-mm. striker. Jadi etikanya berbeda. Kalau kita bicara dari etika kan, etika penginjilan
Dia amat sangat dikagumi beretika kalau dengan cara yang baik, yang indah, yang memberitakan Injil dan orang dimenangkan. Hmm. Keberhasilan seorang striker kalau dia membuahkan gol di gawang gawang lawan. Hmm. Keberhasilan seorang penginjil kalau dia memenangkan jiwa bagi Kristus dalam lapangan penginjilan. Tapi itu tidak bisa dipakai untuk apologet. Ya, Hmm. apologet tidak bertanggung jawab memenangkan jiwa. Apologet bertanggung jawab untuk mempertahankan iman Kristen ketika diserang, disalah Hmm. mengerti. Ya, ketika disalah mengerti, ketika iman Kristen dibelokkan, ketika iman Kristen diobok-obok, ketika instrumen kepercayaan Kristen seperti Alkitab yang kita percaya sebagai firman Tuhan, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, Dia Tuhan, Dia Allah, tidak ada yang lain selain Dia, itu diobok-obok. Dan Hmm. ketika keselamatan diobok-obok dalam konsep Alkitab bahwa tidak ada keselamatan di luar Yesus, lalu ada orang bilang yang penting kita berbuat baik. Ya, semua orang juga walaupun dia tidak percaya Yesus, asal dia hidup dalam kasih, dia diselamatkan. Nah, ini tanggung jawab apologet untuk meluruskan kekacauan ini, kesalahpahaman ini. Oke, Ya, mungkin pertanyaannya saya rubah. ah Seberapa enggak. penting etika pelayanan ini dalam berapologetika? eh, Etika di dalam berapologetika Ya, itu. itu lebih lebih fokus. Ah, Ya, etika kita coba buka 1 Petrus 3 ayat 15 dan 16. tetapi kuduskanlah Kristus Di dalam hatimu dalam sebagai Tuhan. hatimu sebagai Tuhan, Dan dan berilah siap, siap sedialah dalam segala berjalan waktu dalam segala waktu untuk memberi memenuhi pertanggungjawaban, pertanggungan jawab, bukan ya, pertanggungjawaban. per- bertanggung jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, Ya. dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Jadi etika berapologetika berdasarkan 1 Petrus 3 ayat 15 sampai 16 itu adalah pertama, kita seorang apologet Kristen harus siap sedia dalam segala waktu. Ya, nggak ada istilahnya kita ditanya orang, orang mempertanyakan iman kita. Kenapa Anda percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan? Kenapa Anda percaya, apa pengharapan Anda menjadikan Yesus itu Tuhan? Kenapa Anda percaya Alkitab yang mengatakan Yesus Kristus itu Tuhan? Ya, dan seluruh pertanyaan yang membuat kita harus mempertanggungjawabkan pengharapan kita kepada Yesus Kristus yang kita imani sebagai Tuhan. Itu itu bagian dari etika. Bagaimana melakukan itu? Pembelaan itu pertama dengan lemah lembut. Ya. Dan sifatnya pertanggungjawaban ini artinya defense. Mm-mm. Defense itu mempertahankan, kita tidak menyerang. Nah, saya apologet murni, bukan apologet seperti yang dilakukan oleh teman-teman dari seperti ya Anda tahu seperti misalkan siapa ya teman-teman dari kubu Calvinis, Reformed yang Oh. menyerang ya terus apologet yang menyerang institusi agama orang, Seperti kepercayaan orang, nabi orang dan lain sebagainya. kiamat, ya, seperti kiamat. Ya, misalkan kalau saya kan orang yang tidak melakukan itu, saya orang yang tidak urusin agama orang. Saya menghormati keberadaan mereka. Mereka beda kepercayaan dengan saya hormati. Ya, tetapi saya juga di balik itu menuntut hal yang sama saya minta dari Anda. Saya Mm-mm. menghormati agama Anda, saya tidak mengusik agama Anda, sistem kepercayaan Anda, tapi Anda juga harus melakukan hal yang sama terhadap saya, yang apa yang saya percayai. Mm-mm. Dan dia punya spirit adalah toleransi. Tetapi ketika dia bertanya, ya, kalau boleh, kenapa boleh saya dijelaskan, Pak, kenapa Anda percaya Yesus Tuhan? Padahal Yesus itu kan hanya utusan dan sebagainya, seperti formulasi pertanyaan yang sudah macam-macam itu kan. Mm-mm. Tujuan saya hanya apa? Bertanggung jawab untuk menjelaskan. Ya, istilahnya begini, Mm-mm. kerangka apologetika itu, ketika kita memberi pertanggung jawab, pertama, ketika kita ditanya, kita harus jawab. Ada pertanyaan, ada jawaban, toh. Iya. Ketika uh, mereka minta klarifikasi karena kekaburan,
Nah, kita berikan klarifikasi, penjelasan, Mm-mm. ya. Ketika iman Kristen dibengkokkan, kita harus luruskan, gitu. Kita Ya, harus luruskan. Nah, ketika iman Kristen digugat, nah, kita harus mempertahankan dengan argumentasi yang jelas. iya Nah, benar. Mm. itu kerangkanya. Tapi bagaimana melakukan itu? Nah, itu ada etikanya di situ. Di 1 Petrus 3:15-16 itu. Lemah Heeh. lembut. Terus apa lagi? Coba Eh, baca. Haruslah dengan lemah hati yang lembut. hati yang suci, hati yang nurani, yang murni. Tunggu dulu, ulang. Iya, tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Sebagai Tuhan. Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap. Salah. Mikana, kamu harus belajar baca apa yang tertulis. Jangan baca apa yang di otakmu. Itu yang di situ bukan pertanggungjawaban, itu pertanggungan jawab. Oh iya, Iya, karena kau baca yang di sinimu nih, otakmu, yang karena sudah terframe di sini. Jadi kau nggak baca apa yang tertulis. Nah, ini termasuk masukan yang saya, seorang apologet itu harus pasti dalam ini, nggak boleh itu. iya Pastor, siap. Ya toh, baca yang tertulis dulu. Nanti soal pemahamannya itu lain hal, lain lagi. Tapi apa yang tersurat dulu, nanti kok kayak orang Tritunggal. Ya baca yang tidak tersurat, gitu lah kan. Itu kan kacau. Nah, jadi yang baca yang tertulis, yang tersurat dulu. Siap sedialah memberi pertanggungan jawab. Adalah waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Nah, lemah lembut dan hormat, etikanya itu. Harus lemah lembut dan hormat. Mikana selama ini bagus kok. Lemah lembut, ya walaupun agak ngenyek dikit, ya nggak apa-apa. Itu stylemu, ya. Tapi ndak maki-maki orang, nggak ini. Lemah lembut dan hormat. Hormat artinya apa? Ya kita beri kesempatan dia bertanya, dan kalau dia membantah misalkan apa, memberikan argumennya, oke kita hormati, kita dengar. Cara menghormati orang ketika dia bicara kita dengar. Lalu kita beri penjelasan. Kalau Mm-mm. 1, 2, 3 kali kita memberikan penjelasan jawaban menurut apa yang kita yakini dan percayai, dia tidak bisa terima, Mm-mm. ya barulah kita katakan, ya mohon maaf, ini yang saya bisa sampaikan. Kalau Anda tidak bisa terima, ya tidak masalah, itu hak Anda dan saya menghormati hak Anda. Tapi tolong juga hormati kami dan jangan memaksakan. Itu dibilang lemah lembut dan hormat. Anda akan menuai itu. Orang juga akan memperlakukan Anda, bertanya kepada Anda dengan lemah lembut dan hormat. Gitu loh. Lalu apalagi dengan hati nurani? Yang murni. Dengan hati nurani yang murni. Kemurniannya apa? Kalau kita berapologet, betul-betul hanya untuk menyatakan kebenaran. Mm-mm. Betul-betul hanya untuk menjelaskan. Bukan untuk maksud menyerang atau mempermalukan orang itu. Orang apalagi dia minta dengan tulus penjelasan tentang iman Kristen. Harus kita hati nurani yang murni gitu untuk menjelaskan hal itu, memberitahukan mereka. Jangan ada unsur triki, licik untuk mempermalukan orang. Itu terasa loh, karena kalau kita menjawab orang lalu untuk mempermalukan dia, melecehkan dia, itu langsung mengeras hatinya. Injil itu jadi kebentur. Ya, ya, betul. Ya, tapi kalau kita memberikan penjelasan dengan murni, ini loh yang saya paham, ini Alkitab saya mengatakan seperti itu. Ya, tapi kalau Anda belum bisa menerima, tidak apa-apa. Saya berdoa buat Anda, kiranya satu waktu Anda dibukakan juga seperti saya dibukakan oleh Tuhan pemahaman ini. Itu lebih bisa diterima orang, dan orang akan mengingat itu terus. Wah, luar biasa Mikana ya, kita bicara, kita ajak bicara, dia tenang menjawabnya. Lalu orang senang kalau mau didoakan, ya, dan seterusnya. Lalu apalagi dengan hati nurani yang murni dan Supaya mereka yang memfitnah kamu, ah, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. nah, yang terakhir ini soal kesalehan hidup. Saleh ya. Ya, artinya
Kalau 1, 2, 3 yang tadi mereka tidak bisa terima, mereka masih mau cari alasan, mereka akan cari apa namanya, hal-hal yang bisa membuat apa namanya, Anda menjadi semacam bahan dipertanyakan gitu loh. Mm-mm. Misalkan hidup Anda yang tidak saleh, ya, hidup Anda yang kalau cuma sekedar digosipin orang, Mm-mm. difitnah orang, nah, itu biasa. Yesus saja diperlakukan seperti itu. Ya. Ya, apalagi lawan-lawannya gitu, lawan teologinya, lawan politik dan sebagainya. Itu nggak masuk hitungan. Kalaupun misalkan kita pernah tersangkut dengan urusan dosa, apalagi di masa lalu kita, itu anugerah berlaku. Istilahnya kita orang yang menerima anugerah Tuhan. Seperti Martin Luther berapologia. Pernah Mm. baca kan cerita itu kan? Ya, iblis mendakwa dia menginventarisasi dosa-dosanya. Ya memang masa lalu kita tidak bisa ditutupi, Iya. apalagi sekarang ini. Ya tetapi ya katakan bahwa ya saya memang manusia berdosa, Iya. melakukan semua yang Anda katakan itu benar. Bahkan ada yang mungkin tidak masuk dalam inventarisasi Anda. Hmm. Ya, tetapi ketika saya menyerahkan hidup saya kepada Yesus, segala dosa itu diampuni Dia, dibasuh bersihkan, dan oleh anugerahnya saya bisa ada sekarang ini. Saya dipakai Tuhan juga karena anugerah. Ya, itu pembelaan yang soft, pembelaan berapologetika, mempertanggungjawab, karena apologetika itu Mikana bukan cuma mempertanggungjawabkan iman berdasarkan keilmuan teologi yang kita miliki, Mm-mm. pengetahuan pemahaman Alkitabiah kita, tetapi juga pembelaan terhadap gaya hidup kita. Ya, ketika difitnah, ya, mereka melihat gaya hidup kita yang lemah lembut, terus murni, terus apalagi tadi itu uh, apa, lemah lembut, hormat, ya kita menghormati orang, Mm-mm. itu hukum alam, apalagi bicara hukum spiritual, itu akan berpihak kepada kita. Ya, Mm-mm. ya, artinya orang akan berkata begini, ya nobody perfect bro, ya sister, nobody perfect, ya. Tapi Mm-mm. orang ini layak, orang Kristen yang lemah lembut tidak seperti yang lain. Iya. Dan dia juga menghormati perbedaan, dan dia orangnya murni, tulus, dan dia juga orang yang sedang melakukan apa, penyesuaian iman hidup sesuai dengan ajaran Kristus. Dalam proses, belum ada orang yang selesai dibentuk Tuhan. Semua dalam proses. Pembelaan itu akan hadir dengan sendirinya, Mikana. Jadi itu tataran etika ya. Lanjut. Kalau begitu, Pastor, apakah teori etika John and Frame efektif digunakan dalam berapologia? Ya, efektivitasnya itu kan nanti dilihat di lapangan misinya, di mana dia berapologet. Ya, tapi kalau cuma sekedar teorinya, teologinya, bukunya, konsep-konsepnya, ya bisa diambil, tetapi aplikasi pelaksanaannya kan butuh aplikasi Indonesia. Ya, dia nggak bisa main. Terus misalkan begini nih, perbandingan. Di Amerika, di Eropa, orang bisa bicara langsung tentang Yesus, bisa menggugat langsung agama orang dan sebagainya. Tapi di Indonesia kan nggak bisa begitu, Mikana. Kita nggak bisa. Apalagi berhadapan muka dengan muka. Di media online nanti sebentar kan ada pertanyaan di soal bagaimana di Mm-mm. soal online itu, di media sosial kan, di medsos Hmm. itu. Tapi saya bilang kalau mau dibilang efektif, ya tergantung. Itu Gantung aja suatu jawabannya. kondisi ya. Tergantung konteksnya, aplikasinya. Istilahnya begini, Microsoft itu, Windows itu merupakan eh, apa di komputer ya. Tapi Windows itu nggak bisa bekerja kalau nggak ada Microsoft. Mm-mm. Ya, terus ada program-program di dalam komputer, dia tidak bisa
misalkan dia disediakan fasilitas untuk ngeprint, tapi ketika kita beli printer harus ada aplikasi dari printer itu untuk bisa nyambung dia. Mm-mm. Nggak bisa nggak bisa di print kalau nggak ada aplikasi dari printer itu sesuai dengan nomornya. Jadi kontekstualisasi apologetika itu sesuai dengan daerah di mana kita berada. Makanya kita perlu memperhatikan juga kultur, daerah, budaya, seperti itu. Ya, oke, baik kalau begitu, Pastor. Bagaimana sikap Pastor saat berhadapan dengan pihak-pihak yang menyerang Alkitab? Apakah teori John Frame bisa mengatasi hal tersebut? Ya, teori yang disampaikan ke dia, yang bicara 3 perspektif dia itu, ya bisa saja diterapkan. Ya, Mm-mm. bisa saja. Kalau mau bilang apakah bisa diterapkan, ya bisa. Ya karena kalau tapi kalau sekarang uh, di dalam karena apologetika itu kan jebakannya adalah perdebatan. Mm-mm. Ya, jebakannya adalah perdebatan. Perdebatan yang pertarungan argumentatif itu kadangkala subjektif. Anda punya argumen, data, fakta menurut historical biblical. Tapi lawanmu yang non-Kristen, misalkan Islam-Islam ini juga punya data sendiri, sejarahnya sendiri. Ya, Mm-mm. nah itu tidak bisa dipertemukan. Karena mereka akan mengatakan bahwa kitab suci kita itu palsu menurut versinya dan bukti dan data yang mereka bangun sendiri. Mm-mm. Mereka punya mereka punya gudang gudang apa ya? Gudang perbendaharaan kesejarahan, apa namanya, bukti-bukti skrip yang berbeda dengan kita. Nah, itu kalau mau disatukan kan nggak bisa gitu. Nah, ada area yang ketika kita tidak bertemu, ya sudah, kita bicara di situ apa dalam bahasa Al-Quran itu yang kau biasa bilang itu agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Ya, Yadin, apa itu? Iya. Yadin kuralama sanda karabala basaka. Begitu. Ya, nah itu kau mengerti maksudnya lah. Artinya, ya kalau mau dibilang bisa, bisa aja sih. Ya, Tapi pertama dari Pastor, sikap Pastor saat ada yang menyerang ini, kalau dia menyerang secara ekstrim gitu ya, secara radikal Alkitab itu, apa sikap Pastor gitu? saya pegang lehernya, saya pukul. Ya, ya enggak. Dari tadi kau tegang, kalau kau ketawa begini kan agak luas gitu. Ya, Wah, jadi ya sikap saya harus segera untuk mempersiapkan bantahan. Ya, bantahan saya harus, ini yang dibilang evidensial. Ya, kita perlu bukti, fakta, data, ya. Dan hati-hati kalau saya sudah pengalaman beginian, kita nggak boleh terjebak di dalam frame mereka, cara pandang mereka. Jadi kalau mereka mau bilang begini, ya ini kan Alkitab Anda bilang begini, begini. Ayat ini kan itu Yesus sendiri yang bilang di Alkitab Anda begini. mm-mm, Ya, ya makanya kami Islam, dia biasa langsung masukkan ke pandangan dia. mm, Ya, ya, cara kita menghadapi yang beginian, kita bilang itu kan cara pandang Islam mm-mm, terhadap perkataan Yesus di Alkitab. Nah, mm-mm, pertanyaan saya, kok percaya Alkitab nggak firman Tuhan? mm, Kan tidak. mm-mm, Ya kalau Anda tidak percaya, kenapa Anda mau tarik gaya pandang Yesus, cara bicara Yesus di Alkitab dengan perspektif Islam ini? mm-mm, Itu namanya kontradiksi. Dan itu pertanyaan yang ngawur, salah. mm-mm, Gitu. Itu berarti Anda hanya mau cari kesalahan Alkitab berdasarkan perspektif yang kontradiktif dari Islam itu sendiri, yang memang anti terhadap Kristen.
Oh iya ya betul juga. Mm-mm. Paham maksudnya kan? Paham paham. Karena banyak saya lihat teman-teman kalau ditanya di Alkitab kan bicara begini, Yesus kan disunat begini, begini, begini. Lalu, nah, misalkan siapa yang eh, siapa yang sebenarnya jadi pengikut Yesus? Kristen atau Islam? Hmm. Nah, kan banyak pertanyaan-pertanyaan gitu kan? Yesus disunat, Kristen disunat enggak? Kan tidak, tapi Islam disunat. Nah, dia bawa perspektif Islam, terobos masuk dengan mengutip kasus-kasus di Alkitab, lalu mengidentifikasi itu dengan Islam. Hmm. Orang yang nggak pengalaman, nggak tahu, nggak memahami Alkitab secara komprehensif, dia akan terjebak main dalam frame itu. Kenapa mereka takut menghadapi saya? Karena saya tahu jebakan mereka, frame mereka saya nggak ikutin. Hmm. Saya paksa mereka untuk melihat bahwa itu jebakan murahan yang kalian kasih. Itu Hmm. contoh. Jadi saya makanya, nah, kalau Anda tanya, bagaimana kalau begitu persiapannya? Nah, pertama, Mikana, Anda harus sudah seorang apologet sejati, mestinya sudah harus bisa memahami Alkitab itu dari A sampai Z. Dari Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan Wahyu 22 ayat 21, dia sudah pernah baca 2-3 kali minimal. Iya. Hmm, Ya, betul. lalu ada poin-poin tertentu, misalkan tentang ketuhanan Yesus. Dia harus explore lebih jauh. Terus tentang sifat-sifat uh, Alkitab sebagai kitab suci yang sahih, Hmm. apa yang berkenaan dengan itu. Topik-topik khusus ini harus dieksplor khusus lagi, bicara lagi. Paling tidak begini, gambarannya gini, Mikana. Iya. Seorang samurai, tahu pernah nonton film samurai atau kisah tentang seorang samurai, pendekar Jepang itu yang biasa disebut samurai. Iya. Mereka itu orang yang menguasai samurainya. Ya, jadi mereka melakukan tebasan apa semua tidak akan pernah melukai diri mereka sendiri. Gitu. Mereka ahli dalam menggunakan samurai mereka. Termasuk kalau pernah nonton film Bruce Lee dengan dia punya double stick yang main begini itu, ya. Itu secepat apapun, bahkan dia pernah main pingpong itu, tenis meja, dia tidak pakai bat tapi dia pakai double sticknya. Mm-mm. Itu orang yang ahli menguasai dia punya. Nah, kita mestinya apologet itu paling tidak ini dia sudah selesai terhadap pemahaman biblikal bahwa kitab suci Alkitab sahih dan dapat dipertanggungjawabkan. Iya. Kedua, ketuhanan dan kealahan yang Alkitabiah, dia sudah harus kuat di situ. Dia bisa membuktikan dari Alkitab bahwa Tuhan Allah yang benar ini, ya, Mm-mm. yaitu Yesus Kristus Tuhan, misalkan. Dan tidak ada keselamatan di luar Yesus, dia satu-satunya, ya. Dan itu tiga itu dulu. Iman Kristen itu tidak berbicara kepercayaan kepada Tuhan lain, misalkan. Mm-mm. Ini saja yang menjadi fondasi seorang bibli apologet. Itu kuat, Mikana. Nggak, kamu nggak bisa dikecohkan, nggak bisa ini, nggak bisa digiring, gitu. Terus, Iya. Oke. Terima kasih. Nah, sejauh mana pemahaman pastor tentang media sosial? media sosial bagi saya itu dunia paling luar biasa. Panggung penginjilan yang besar, ya, forum berapologet tingkat internasional, ya, dan merupakan tempat kita universitas terbesar di dunia, Hmm. di mana kita bisa mempelajari banyak hal dari berbagai perspektif. Makanya kita nggak boleh kaku. Nah, kawan-kawan Tritunggal ini kan terjebak pada kekakuan doktrinal turun-temurun yang mereka nggak bisa lari dari frame itu. Nah, justru mereka takut kutukan Bapak Gereja. Nah, jadi kutukan Bapak Gereja itu justru yang menghantui mereka sehingga mereka terjebak pada kutukan kesesatan teologikal yang namanya Bapak-Bapak Gereja.
Nah, Mm, kalau kita kejar mereka itu bapak gereja itu siapa yang tetapkan mereka jadi bapak gereja? Nggak ada yang mesti jawab itu, ini Mikana. Ya, kan bapak-bapak gereja itu ditahbiskan, dikukuhkan oleh gereja Katolik, mm. gereja Ortodoks. Nah, pertanyaannya gereja Katolik, gereja Ortodoks muncul kapan? Jauh setelah rasul-rasul mati. Iya, betul. Iya. Dan itu dibangun oleh kekuatan politik. Mm, Padahal kekristenan itu tidak diproyeksikan untuk menjadi lembaga keagamaan oleh Yesus. iya, betul. Padahal Tuhan Yesus juga ketika datang berkenosis, doanya adalah supaya kita semua satu ya. Tapi Oh sekarang iya. ini malah terpecah-pecah semua. Bahkan ada nama denom-denom yang tidak ada tertulis dalam Alkitab. Ya, Katolik tidak ada di Alkitab, Ortodoks. Ortodoks tidak ada di Alkitab, Protestan tidak ada, tidak ada semua. Yang Iya, ada cuma jemaat Tuhan Yesus Kristus. iya gereja ya. Ya, jemaat yang saya gembalakan namanya Jemaat Tuhan Yesus Kristus, Mikana. Ya, jemaat itu kan sama dengan gereja juga, Iya. Pastor. Oh, enggak, jemaat tidak sama dengan gereja, Mikana. Ini mesti belajar lagi nih. Ya, gereja itu dari Umatnya Tuhan bahasa, Yesus. Kita Hah? gerejanya Tuhan Yesus, umatnya Tuhan Yesus. Gereja itu tidak berbicara seakar dengan eklesia. Nah, gereja itu dari mana bahasanya? Itu dari bahasa Portugis igreja yang menunjukkan Temple of God. Temple of God itu bicara bait suci bangunan. Hmm, Cuman karena dipaksakan dalam ucapan teologis, ya sebenarnya kalau kita mau lihat akar Yunaninya itu eklesia tidak bicara, tidak ada unsur bangunan, tidak ada unsur organisasi dan sebagainya. Itu persekutuan orang percaya. mm-mm. Yang tadinya mereka orang-orang kegelapan, orang yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib untuk berhimpun bersekutu sebagai saudara seiman yang sama-sama punya nasib yang baik karena diselamatkan oleh Tuhan. Ya. Nah, gereja adalah organisasi keumatan, organisasi jemaat Iya, yang di dalamnya ada aturan, ada badan hukum, ada tempat berhimpun jemaat ini. Maksudnya begini, harus dipisahkan gitu loh. Betul jemaat ada dalam gereja dalam konteks sekarang ya, gitu. iya. Oke, Tetapi Pastor. apakah orang yang tidak punya sinode gereja tidak bisa dikatakan jemaat? Nah, itu pertanyaan kan, Mingana. Iya. Nah, jadi Eh, oke lah. Tadi ya kemana ya tidak tadi soal menyebar ke topik yang lain. Kita di topik apologetika dulu. Iya, iya. Nah, luar biasa ya pemahaman Pastor tentang media sosial. Nah, kalau begitu, bagaimana etika Tunggu Pastor? dulu, kalau media sosial tadi, Ah, ya itu tadi saya bilang, ya media, selain itu menjadi panggung besar penginjilan, mm-mm. ladang besar itu tuayan yang luar biasa. Iya, Ya, kedua itu menjadi panggung apologetika, forum berapologet yang, waduh, sangat sangat mengasihkan. Dan ketiga itu menjadi universitas teologi terbesar di dunia, bahkan apa ya. Dan yang keempat, media sosial itu apa namanya, yang saya pandang sebagai salah satu elemen penggenapan amanat agung tuh, bahwa mm, Injil itu akan diberitakan sampai ke ujung-ujung dunia, oh, barulah kesudahannya. amin. Ya, jadi dulu kita sebelum ada media sosial kita harus pergi ke desa-desa. Sekarang kalau saya datang ke desa kemarin kayak saya ke Samosir, saya ke Tomok, saya ke Ambarita, saya ke pedalaman-pedalaman. Mereka kenal saya, Mikana. Nah, Pak Joshua Tewu ya, foto dulu Pak, Amang, gini apa segala macam. Dari mana kau kenal saya? YouTube-nya Amang bagus sekali pengajarannya. Aku setuju lah Mang, begini-begini. Oh jadi kau dengar firman Tuhan, Injil begini. Iyalah, katanya ditunjukkannya begini apa segala macam. Foto dulu Bang, Amang, gini-gini ya. mm, Artinya apa? Injil tersampaikan walaupun saya nggak datang ke sana. ya betul. Kalau saya ketemu mereka itu hanya peneguhan bahwa apa yang saya lakukan itu tidak sia-sia. Mm-mm. Itu. Jadi hebatnya media sosial itu.
Seperti itu. Tapi banyak orang menjadikan media sosial itu panggung kesempatan untuk caci maki orang, fitnah orang, bully orang, dan sebagainya. Walaupun atas nama pelayanan. Mm-mm. Itu kan mengerikan. Iya. Gitu loh. Saya mengembangkan media sosial untuk apa? Sarana menggarami dunia, menerangi dunia di media melewat media sosial. Misalkan saya tidak masuk sebagai komponen dalam instansi hukum misalkan, ya, dunia hukum. Tapi saya bisa menerangi dunia hukum dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan untuk keadilan dan kebenaran dan hak-hak asasi manusia. Ya, saya buat Paradoks Papua 120 episode. Sekarang saya sedang garap Paradoks Indonesia. Semua hal-hal yang kontroversi saya angkat, bla 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 misalkan. Ya, dan itu luar biasa, Mikana. Saya ajak semua orang-orang pejabat-pejabat untuk bisa berbicara dalam perspektif Kristen, bisa ini dan seterusnya. Mm-mm. Itu dalam upaya menggarami dan menerangi dunia hukum, dunia politik, dan pemerintahan Indonesia. Nah, tidak bisa kita lakukan di luar media sosial itu, Mikana. Iya. Nggak bisa. Hanya di media sosial. Makanya kita mesti bersyukur. Sekarang kita hidup di era media sosial. Tapi jebakannya bahaya. Ya, karena Anda kalau salah sedikit kena Undang-Undang ITE. Anda kalau salah sedikit kena penistaan agama, tuduhan penistaan agama dan seterusnya. Mm-mm. Makanya di sini perlu hikmat. Karena kita ada di dunia antikristus ini. Yang dibutuhkan adalah hikmat. Mm-mm. Iya betul. Oke? Baik, terima kasih Pastor. Bagaimana etika Pastor saat berapologia di media sosial? Ya, pertama etika itu berbicara supaya kita Ya, nggak metodenya apa? Metode atau cara-cara yang digunakan saat berapologetika di media sosial? Kan beda tadi sama yang di lapangan. Nah, bagaimana dengan di media sosial? Metodenya. media sosial yang kita jaga adalah jangan kita terpancing. Ya, jangan terpancing lalu kemudian kita mengeluarkan bahasa-bahasa yang tidak pantas. Mm-mm. Ya, terus kita kelihatan anarkis. Lalu kita tidak menunjukkan sikap lemah lembut. Lemah lembut itu tidak berarti kita lemah dan lembut, tidak. Mm-mm. Artinya itu bicara ketegasan, tetapi harus tetap menjaga norma, rambu-rambu etika, tidak Mm-mm. bahasa kotor, Iya, iya. ya, tidak apa namanya mencerca orang, Iya. menista agama orang, tidak menyerang pribadi orang. Ya, banyak orang kan ketika dia mau ini, dia serang Mm-mm. pribadi orang, gitu loh. Ya orang-orang begini tidak usah dilayani, gitu. Dulu saya masih suka balas sih, dulu saya masih suka ini ya, waktu Mm-mm. awal-awal media sosial. Cuman saya berpikir, kadang-kadang ini kan jebakan. Lalu apa gunanya, apa untungnya? Ya, biasanya setan itu suka cari perhatian. Jadi saya pakai filosofi ini. Mm-mm. Semakin kita perhatikan gayanya setan, semakin dia bertingkah. Wih. Ya, tapi kalau setan dibiarin, sadar sendiri. Saya mau kasih contoh, Mikana. Ah, Ya, saya kan banyak pelayanan desa. Saya ini bukan teolog yang tidak punya pengalaman pelayanan pedesaan. Saya ini besar di desa dalam penginjilan, pelayanan, pastoral, buka gereja di gunung-gunung, di desa, ah, berhadapan dengan orang kampung, black magic macam-macam saya alami. Ya, ah, saya salah satu pengalaman saya unik begini. Dulu saya suka kalau ada orang kerasukan setan, wah itu excited. Dalam nama Yesus, usil, perang, perang, perang. Semakin kita lakukan begini, semakin bertingkah setannya nih. oh. Satu waktu saya dapat hikmah Tuhan bicara. Heeh. Saya yakin itu Tuhan bicara. Ngapain kau urusin itu lalu berhenti kau khotbah, berhenti kau ibadah. Ibadah berhenti gara-gara ini gini. Biarin aja. Bagaimana cara biarinnya? Suruh keluar, kasih keluar, terus tarik keluar. Akhirnya saya waktu kita KKR atau apa terus ada orang kerasukan, ribut di tengah jemaat kan. Woi, orang kaget, takut, terbongkar. Saya bilang begini, tolong kamu ini tarik dia keluar. Ya, saya
tarik dia kasih keluar, jangan kasih biar dia di dalam ibadah. Mm-mm. Ya, terus kemudian saya harus kasih tuh karena banyak juga yang takut dekatin kan. Saya Mm. turun, saya pegang tangannya, keluar, bantuin pegang, kasih taruh di luar, taruh di rumah sendiri, kasih, nggak usah diurusin. Kita semua beribadah, jangan terganggu dengan dia, biarin aja dia di sana. Oh. Tahu nggak? Selesai ibadah, dia sadar sendiri, setannya pergi sendiri, dicuek. Ngerti nggak, Ah, Mikana? ngerti, ngerti, Ya. ngerti. Ya, ya, Walaupun betul. ada yang protes, Pak, kan mestinya kita usir, kita gini kan. Oh, ada yang perlu digituin. Mm-mm. Ah, belajar dari Yesus dong. Tidak Mm-mm. semua Yesus lakukan pengusiran. Karena Mm-mm. kali Yesus tinggalin aja, biarin aja sadar sendiri. Mm-mm. Karena kan setan suka cari tingkah, cari cari perhatian, caper. Setan itu caper. Iya, Ya. iya, iya, betul Gitu. juga. Jadi kalau dia provokasi kita apa sih, udah biarin aja lah. Diam sendiri nanti, gitu. Ya, buktinya dia sadar sendiri tanpa diusir juga apa segala macam, setannya keluar sendiri. Mm-mm. Bilang apa? Jadi itu. Jadi hal-hal yang istilahnya ada unsur setan di belakang yang suka hina, fitnah, gosip, provokasi, segala macam, mancing-mancing, nggak usah dilayani. Mm. Dan kalau Anda tanya strategi saya dalam menghadapi penggugat-penggugat Kristen ini, dalam menjawablah pertanyaan-pertanyaan tadi kan, Mm-mm. saya kasih kamu rahasianya, resepnya. Ya, ini kamu bisa pakai nih karena ikuti Yesus. Cara menjawab pertanyaan. Yesus punya 5 paling tidak cara menjawab pertanyaan. Iya. Menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. Satu, Mm. ya, answer question with question. Oh, iya. Ya. Jadi kalau misalkan orang bertanya, Mikana, kamu kan tahu di Alkitab Yesus itu disunat. Mm-mm. Kenapa banyak orang Kristen laki-laki nggak disunat? Misalkan, ya, bagaimana caranya menjawab pertanyaan ini? Dengan pertanyaan. Jawabannya jangan dijawab, Mika. Mm. Jangan dijawab pertanyaannya. Jawab dengan pertanyaan. Mm. Ya. Misalkan, dari mana kamu tahu bahwa orang Kristen tidak disunat dan Yesus mungkin bla bla. Apa aja misalkan. Ya, dan apakah kamu tahu kenapa orang Kristen tidak disunat? Mm. Misalkan. Dan Mm. apakah kamu tahu ajaran sunat di dalam Alkitab, di dalam kekristenan berbeda dengan ajaran sunat di Islam? Mm. Itu kan jawaban toh. Iya. Ya, sama dengan Yesus ditanya, Mm-mm. ya, guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat supaya aku diselamatkan? Mm-mm. Yesus jawabnya apa? Dengan bertanya ya. Iya, dengan bertanya, apa sebabnya engkau berkata aku baik? Mm-mm. Kedua, apa yang terdapat dalam kitab sucimu? Mm. Kitab Musa. Nah, itu menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. Oh, Tanya lagi. Yesus menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. Gunanya apa, Mikana tahu? Supaya kita tidak dikendalikan orang. oke. Coba lihat orang kalau diinterogasi polisi. Mm-mm. Kan diberondong pertanyaan. Ya, apa kamu kenal dia? Oh, tidak, Pak. Ya, kamu di mana Pak sini? Oh, saya ada. Wah, habis dia. Mm. Jadi, saya kalau ditanya polisi sebagai saksi ahli, misalkan waktu kasus MKC, polisinya emosi. Ya, karena ditanya saya balik bertanya. Mm. Dia bilang, apakah Pak Joshua Tewu seorang ahli yang ini kapasitas keahliannya apa? Ya saya tanya, loh Pak polisi dengan surat panggilannya memanggil saya sebagai apa? Mm. Ya, sebagai saksi ahli. Lalu kenapa Bapak tanya lagi? Maksud kami, Bapak studinya di mana? Loh, bukannya berkas saya sudah ada di tangan Pak polisi? Mm. Kenapa kita mesti buang waktu? Misalkan kayak gitu. Mm-mm.
Apakah Bapak kenal sama MKC? Menurut Bapak kenapa saya diundang untuk membela? Pak, saya yang bertanya, Bapak menjawab. Loh, ini jawaban saya, Pak Polisi. Dia bingung. Oh iya, ya, luar biasa ya. Cerdas banget ya Pas. Suatu. Itu Yesus ajar begitu, Mikana. Kan kau murid Yesus tuh. Iya betul. Harus contohi gurumu, pengikuti Kristus. Jadi tidak semua pertanyaan itu harus kau jawab dengan jawaban. Tapi ada yang harus dijawab dengan jawaban. Iya iya. Kalau pertanyaan itu bersifat doktrinal, Hmm, pengajaran yang tidak boleh salah. iya. Orang tanya, guru, hukum manakah yang paling utama? Yesus tidak jawab pertanyaan dengan pertanyaan ini, Mikana. Iya Yesus betul. jawab pertanyaan dengan jawaban. Heeh. Hukum yang terutama ialah dengarlah, hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan Heeh. hukum yang sama dengan itu, hukum kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum itulah bergantung seluruh kitab para nabi dan hukum Taurat. Itu jawaban. Ya, kalau bersifat doktrinal supaya orang tidak salah paham. Iya iya betul. Ya. Tapi kalau orang cuma bertanya, lalu pertanyaannya hanya untuk nguji, ngetes apa segala macam, balikin aja. Heeh. Ya, misalkan, kenapa kamu bertanya seperti itu? Boleh saya tahu dasar pertanyaanmu seperti itu kenapa? Dia bingung sendiri nanti. Dan itu menunjukkan kamu tidak dikendalikan oleh dia. Ini mahal mahal apa? Ilmu ini mahal, Mikana. Karena saya lihat kamu memang terpanggil untuk menjadi apologet di media sosial, saya perlengkapi kamu deh, supaya kamu jadi apologet yang tangguh. Hmm. Abangmu begini-begini nggak terkalahkan. Mereka di dunia persilatan apologet yang namanya Joshua Tewu itu ditakuti, baik lawan maupun kawan. Ya, cuman kan saya nggak suka terlalu ribut aja gitu loh. Iya. Ya, ini jadi ketiga, Kedua. Yesus. Tadi kan Oh, kedua pertanyaan, udah betul betul. menjawab pertanyaan dengan pertanyaan, menjawab pertanyaan dengan jawaban, Yang menjawab kedua. pertanyaan dengan apa lagi? Menjawab pertanyaan dengan perumpamaan. Oh, Ya iya. toh? Heeh. Lalu kau tahu lah itu mau jawab pertanyaan dengan perumpamaan. Misalkan, ya, kenapa orang harus mengampuni? Heeh. Ya, jawabannya sederhana. Ya, misalkan ada seorang yang melakukan, ya jawablah. Seandainya Anda orang itu, bagaimana sikap Anda? Eh, Itu aja. Itu Yesus sudah kasih contoh sempurna itu. Menjawab pertanyaan dengan perumpamaan. Terus menjawab pertanyaan dengan apa yang keempat? Diam. Hmm. Orang bertanya, nggak usah digubris pertanyaannya. Diam saja. Herodes kan bingung. Hmm. Waktu ditanya, Yesus diam. Heeh. Ya kan? Lalu yang kelima, Mikana. Yesus menjawab pertanyaan dengan mengembalikan perkataan orang itu. Iya, iya. Contohnya, Herodes tanya, bukankah engkau Mesias? Iya. Jawabannya Yesus apa? Engkau yang mengatakannya. Sendiri mengatakannya. Ini ini contoh. Banyak kasus seperti ini. Ya. Terus ada jawaban cuek, cuekin. Jangan jawab pertanyaannya. Bahas yang lain. Nikodemus bertanya, "Guru, kami tahu engkau datang dari Allah. Karena tidak seorang pun dapat melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang kau lakukan kalau dia tidak diutus oleh Elohim." Hmm. Apakah Yesus menjawabnya, "Oh, terima kasih Nikodemus. Luar biasa, puji Tuhan, haleluya." Enggak. Yesus jawabnya apa? Aku berkata kepadamu, jikalau seseorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Lalu itu membuat Nikodemus terpancing bertanya lagi. Hmm. Loh, apakah saya yang sudah tua ini
dapat dilahirkan kembali. Apakah saya harus masuk dalam rahim ibuku dan dilahirkan sekali lagi? Yesus nggak jawab lagi. Yesus jawabnya apa? Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh. Lalu Yesus tancap terus. 5, 6, 7, 8, 9. Sampai 9 baru Nikodemus bertanya lagi dalam Yohanes 3 itu. Ya. Lalu apa yang harus kulakukan? Yesus bilang, kau seorang pengajar Yahudi. Masa kamu tidak tahu hal itu? Itu smash habis sudah. Hmm, Jadi apologet itu seni. betul betul. Kalau kau lihat cara berapologetnya Yesus, wih, keren, keren, keren. Makanya saya bilang saya bangga punya Yesus Tuhan itu. Amin. Luar biasa. Ya, itu sikap saya dalam bagaimana berapologet. Oke. Ya, makasih Pastor, luar biasa ilmu ini. Hampir mau menangis saya. Luar biasa. Ih, memang anugerah Tuhan hebat, luar biasa deh. Memang nggak salah lah dosen kemarin rekomendasi Pastor. Oh, puji Tuhan. Ya, mungkin karena mereka tahu saya ini aja sih. Ya, Memang beda sih, beda banget lah dari narasumber yang saya wawancarai yang 15 orang. Makanya suruh ulang lagi. sekolahmu itu salah satu yang menjadi anggota BMPTKKI, Badan Musyawarah Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Indonesia. Mm-mm. BMPTKKI ini saya yang dirikan begitu. Hmm, Ya, tapi saya diserang oleh ketua-ketua teologi karena saya menganut bukan Tritunggal. iya. Tapi mereka mengakui saya bahwa saya pendiri badan yang luar biasa ini. Mm-mm, mm-mm. Semua STT ada di dalam, nih kan. Iya, iya. Dan bohong kalau STT di Indonesia nggak kenal yang namanya Joshua TU. Gitu. Tapi saya menjadi bahan bulian. Kenapa? Karena nah, itu beroposisi dengan teologi yang dikeramatkan ini. Ya, itu aja sih sebenarnya yang mereka marah ngamuk-ngamuk termasuk Deking Gadas apa semua itu kan mereka ada di bawah mereka malu gengsi karena yang dia serang yang dia lawan ada di atas mereka Hmm. ya Oh, saya yang bikinkan rumahnya mereka saya yang bikinkan apanya panggungnya mereka sampai mereka bisa bergaya di dunia teologi ya saya desainernya. Saya pembangun rumah yang namanya BMPTKKI, Badan Musyawarah Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Indonesia. Itu sampai di presiden loh. Makanya saya ada bersama dengan presiden, saya dengan menteri agama, saya dengan direktorat Bimas Kristen. Dirjen semua ini saya kenal, semua semua respect, hormat dengan saya. Karena kalau ketemu dirjen-dirjen, Pak TU, diri mereka. Cuman mm-mm. kan nggak perlu dipamer yang begitu-gitu, karena Iya, betul betul. orang silakan lihat aja jejak track record saya di sejarah bangsa ini jelas lah gitu. Cuman kan untuk apa kita mau sombongkan itu? Biar aja orang lihat nanti. Iya, betul. Tapi kalau hal-hal doktrinal ya kita fight gitu loh. Nah, ya, itu apologet. Iya, iya. Oke, biar selesai pertanyaannya ada Oh masih ada? lagi. Satu. Satu lagi. Dampak dari pastor berapologetika di media sosial itu selama ini apa saja dampaknya? Yang paling terkesan buat saya, Mm. ada orang banyak lapor batal kawin. Mm. Tadinya Kenapa? dia mau kawin lepaskan agamanya, kawin Islam. Mm-mm. Setelah dia mendengar video-video apologetik saya, Mm-mm. mereka batal kawin. Oh, puji Tuhan. Ya, itu. Kedua, tidak sedikit juga yang meminta dibimbing untuk mengenal Yesus lebih dalam dan mereka terima Yesus. Dibimbing untuk terima Yesus. Puji Tuhan. Mm-mm. Ketiga, domba-domba yang terhilang itu bisa kembali ke kandang. Puji Tuhan. Mereka bisa, yang tersesat bisa kembali. Lalu yang keempat, dampak berapologetika itu. Ya, kita memuliakan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat satu-satunya. Dan Mm. itu
Ketika kita meninggikan dia, dia meninggikan kita. Mm-mm. Ketika kita memuliakan dia, dia memuliakan kita. Mm-mm. Mikana tahu, saya di dunia politik, di dunia hukum sangat dihormati juga Mm-mm. di kalangan Kristen. Mm-mm. Saya ke Sulawesi Utara, saya ke Sumatera Utara. Mereka kalau lihat saya ketemu, Pak Joshua Tewu, ya. Padahal saya nggak kenal. Cuma mereka lihat saya orang yang gigih, fight, mempertaruhkan iman saya dengan cara yang te- apa? Cara yang elegan, well educated orang bilang, Mm-mm. gitu. Nah, jadi makanya saya bilang tingkatkan kualitas berapologiamu Iya. ya dengan baca Alkitabmu. Kau harus punya waktu baca, baca dengar. Ada kan Alkitab suara sekarang kan banyak. Udah sambil jalan dengar aja. Ini ngerti nggak ngerti, baca dulu. Itu sama dengan proses menyalin data di komputer. Iya. Begitu ada di sini nanti Roh Kudus yang akan klik mengeluarkan itu, Mikana. Amin. Gitu. Apalagi kamu masih relatif muda, punya daya ingatan masih kuat, masih bagus, mantap. Dan berkaryalah sebanyak mungkin, ya. Dan kumpulkan karya-karya terbaikmu, ya. Dan jangan terlalu kaku dalam luas. Ingat, sebagai musisi, saya pencipta lagu juga, Mikana. Jadi banyak Oh iya. lagu-lagu rohani saya ada punya 178 lagu, yang 50 sudah di, dijadikan. Itu Roni yang ada orang Kalimantan yang ada di, Ya, Roni, ya tahu. ya, Dia juga. Roni Amos itu anak rohani saya dulu dan dia tahu saya pencipta lagu. Oh. Ya, mereka besar-besar di saya semua. Ya, Oh. Roni, Yusak itu semua anak-anak situ. Waktu dulu masih ada Pak siapa yang botak ini si rektornya Mm-mm. Pak Kili, apa si anu ini orang Nias kan? Mm-mm. Ya, saya dulu di situ pernah ngajar apologet, kasih kuliah umum. Mm-mm. Ya, jadi inilah artinya karya kita apa karena saya seorang musisi, saya seorang pencipta lagu dan saya senang seni ya makanya dan salah satu cara Mikana ini sebelum ini masukan terakhir saja buat Mikana untuk melengkapi kamu. Baca Alkitab itu Mikana gaya apologet itu beda. Kita harus membacanya dengan baik dan benar. Mm. Baik dan benar artinya begini. Jangan salah baca. Ya, terus benar dalam mengejanya. Iya, Terus harus perhatikan intonasinya. iya. Ya, yang mana Yesus yang bicara, yang mana orang yang bicara, terus perhatikan titik komanya, tanda bacanya. Mm-mm. Lalu harus didramatisasi. Mm. Misalnya kan bilang bilang gini, dalam Yesaya 32 ayat 17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Mm-mm. Akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Nah, ini contoh. Walaupun kita baca Alkitab, baca ini, tetapi kalau kita dramatisasi, kita bacanya baik, tepat, tidak salah, benar, itu itu orang sudah langsung mengerti karena pengurapan itu ada di atas kebenaran. Amin. Iya, betul. Kalau kita benar membacanya, itu pengurapan kerja, gitu. Makanya itu juga saya tekankan di dalam perkuliahan di tempat kami. Jadi kita harus begitu meminta bacanya harus tepat. Kayak kamu tadi baca, kamu baca itu yang di pikiranmu karena sudah terbiasa dengan diksi pertanggungjawaban. Jadi Ah. di sini yang keluar di mulutmu, yang terekam di sini bukan apa yang tertulis. Itu jebakan bahaya padahal tidak seperti itu. Iya, Paham iya, toh? paham. Makanya harus baca apa yang tertulis. Jangan anggap enteng. Iya. Biar cuma lahnya, biar apa dan sebagainya. Mm-mm. Ya, oke, itu aja barangkali supaya mudah-mudahan ini bisa menambah kamu, melengkapi kamu.
Kalau ada yang kurang pas tadi apa silakan. Mungkin konfirmasi Sudah semua terakhir. sudah sangat luar biasa jawaban dari pastor. Oke. Eh, apa yang mau aku bilang ya pastor? Ini kan sudah selesai ya, nah, bertanya tentang karya ilmiah saya. Ya, Mungkin kita bisa sedikit lagi waktu ya untuk boleh. ngobrol. Eh, Memang beda ya saya rasakan pengajaran dari Pastor Joshua Teo itu. Eh, di mana kalau dosen-dosen saya itu saya lihat mereka itu menjelaskan berdasarkan bukan biblical, bukan berdasarkan Alkitab gitu kan. Jadi menjelaskan tentang ilmu-ilmu yang sudah dituangkan oleh para teolog gitu. Yang dimana para teolog itu belum tentu mereka itu berdasarkan apa yang di dikehendaki oleh Tuhan yang tertulis dalam Alkitab gitu. Jadi ketika kita mendengarkan mereka dan mendengarkan pastor itu berbeda gitu loh. Jadi makanya kemarin waktu Steven nak tolong ya jangan berisik dulu ya nak ya. Nah, makanya kemarin kan gini pastor saya kasih tahu ya. Jadi Zoom kita ini kan ada yang sponsoring. Itu ada Bang Henry namanya. Hmm. Nah, Bang Henry itu juga kemarin mendengarkan khotbahnya pastor kan dia WA saya, dia bilang apa ya kemarin? Saya baru kali ini mendapatkan pengajaran yang sangat menyentuh hati saya, katanya gitu. Gitu. Eh, di mana apa yang dikatakannya semua itu, walaupun saya nggak pintar, tapi semua benar tentang kita. Hmm. Dan saya sangat senang gitu. Saya sangat senang ya. Terima kasih ya Mikana sudah bisa mengundang Pastor Joshua Teu untuk hadir di Zoom kita, katanya. Hmm. Jadi kalau makanya kemarin itu sebenarnya bergantian siapa yang khotbah gitu kan. Dan sebenarnya dulu bikin Zoom ini inisiatif dari saya karena saya melihat teman-teman saya project itu ada yang nggak punya kerjaan, nggak punya penghasilan gitu kan, ada yang sebentar lagi mereka nggak tahu tinggal di mana gitu. Nah akhirnya saya bikinlah ibadah Zoom dan saya kumpulkan teman-teman. Nah, setiap ibadah Jum ini kita akan memberikan kolekte gitu kan, seikhlas hati. Jadi ini untuk membantu para pengkhotbah gitu kan. Nah, udah berjalan ini selama 6 bulan lebih ya. Udah mulai dari berapa ya? 8 Gitu. ada 8 bulan pastor gitu kan. Nah, ternyata kadang pastor yang saya walaupun 200 kan lumayan karena sebenarnya khotbah itu hanya 20 sampai 30 menit di Hmm. Zoom ya. Bisa juga 20 menit istilahnya. Kita sebenarnya bikin Zoom ini pastor awalnya itu saya pertama tujuan saya eh, doa syafaat untuk bangsa ini. Karena kita jangan hanya sekedar berproyek di media sosial, kita juga perlu sesama proyek itu berkumpul mendoakan ya kan, doa syafaat karena harus dibarengi dengan doa juga gitu. Nah, itu yang pertama, yang kedua, makanya ada banyak doa syafaat di situ. Yang kedua, untuk membantu khotbah lah pendeta yang lumayan lah untuk beli beras gitu kan, untuk tambahan beli sayur di rumah gitu. Makanya PK-nya itu 200.000 gitu karena yang ngasih kolektif pun hanya beberapa orang gitu. Yang paling banyak itu Bang Henry lah gitu. Beliau memang sering support kita para penginjil di TikTok dan juga secara di lapangan gitu. Nah, makanya kadang pastor yang udah berkhotbah itu mereka sibuk nanti di TikTok padahal nggak dapat apa-apa, diam aja nanti di situ. Tapi nggak ingat ibadah. Nah, itu yang bikin saya kadang merasa gimana ya pastor ya. Hmm. Padahal udah waktunya ibadah. Jadi saya semua ini yang sebarin kemana-mana gitu kan. Padahal saya untuk membantu mereka gitu kan. Sama untuk berdoa untuk bangsa ini gitu. Nah kadang-kadang mereka itu nggak ingat, nggak masuk. Padahal di TikTok itu lagi live. Dia juga nggak sedang menjawab, hanya diam aja gitu kan. Kadang aduh gimana lah kayak gini gitu kan. Makanya kemarin saya bilang lah sama Bang Henry, Pastor, eh, nggak enak lah kalau cuma ngasih 200 sama pastor sesuatu saya bilang gitu. Makanya beliau yang nambahin gitu. Jadi yang jelas khotbah pastor itu sangat mengenal lah di hati beliau gitu. Bahkan terus terang pastor ya dulu saya juga mengajarkan Trinitas juga ya. Sebelum itu saya mengajarkan Trinitas. Di pikiran saya memang berkecamuk. Kok Bapa, Putra, Roh Kudus?
kalau dia pribadi yang berbeda, aduh terus bagaimana kalau saya hanya nyebut nama Tuhan Yesus saja dalam doaku? Itu Bapak nggak cemburu nggak sih? Gitu. Cemburu nggak Bapak itu sama Tuhan Yesus gitu kan? Ah, mungkin nggak cemburu kali ya karena anaknya. Mungkin Ya. memaklumi kali kan. Tapi kan Tuhan menyatakan nggak boleh menyembah dua Tuhan. Tuhan Allah itu kan bercemburu. Saya bingung ini pastor gitu kan. Kok ini kalau Bapa Putra Roh Kudus itu tiga pribadi itu gimana enggak ya? Seperti apalah bentuk mereka ini gitu. Kalau Tuhan Yesus kan udah jelas ya dia pernah datang ke dunia dalam rupa manusia kan gitu. Terus Bapa ini Roh Kudus ini seperti apa lagi gitu. Hmm. Nah, memang saya sering bertanya, cuman karena Tuhan Yesus kan membimbing kita ya pastor. Jadi Tuhan Yesus itu eh maksudnya gimana ya? Kadangkala kita mengenal kebenaran itu melalui penderitaan. Jadi tidak selalu kebenaran itu kita kenal melalui eh, karena belajar terus gitu kan. Tapi juga bisa melalui penderitaan. Nah, kenapa saya bilang gitu, Pastor? Saya bisa menyebut Tuhan Yesus Kristus itu Bapa karena melalui penderitaan yang aku alami. Karena saya dibilang bidat, karena padahal saya membacakan ayat dalam Alkitab yaitu bahwa Yesus Kristus adalah Bapa yang mulia, Dia adalah Bapa yang kekal, Yesaya 9 ayat 5, Efesus 1:17, Dia adalah Bapa yang mulia. Tapi saya dibilang bidat sama teman saya sendiri. Nah, di sini saya bertanya, terus lagi Pak Bom, dibilang Tuhan Yesus itu adalah ciptaan. Ya, kalau Yesus Kristus itu Bapa, kok Bapa punya, mohon maaf nih ya, pantat gitu ya, alat kelamin gitu. Di situ saya nangis. Dan jadi dari penderitaan yang saya alami itu, ditulis saya bidat situ ya ini, saya bertanya sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tolong bantu saya, tolong jawab saya. Siapa yang kau sebenarnya? Kenapa ketika saya memanggil kau Bapa, saya dibilang bidat? Mereka bilang begini, begitu, begitu. Nah, ketika saya berdoa pastor, ya Tuhan Yesus ingatkan lagi ayat-ayat yang saya baca. Memang sayalah Bapa yang kekal, saya lah Bapa yang mulia itu. Nah, setelah saya bisa memanggil Bapa yang mulia, memang untuk memahami Alkitab itu nggak sama lagi, Pastor, dibanding yang dulu. Kayaknya walaupun saya itu ya istilahnya nggak ada apa-apanya dibanding Pastor Joshua Tewi kan, istilahnya dalam menafsir Alkitab, dalam memahami Alkitab, tapi pemikiran saya tuh kayak terbuka gitu. Oh, begini, begini. Dulu Pastor, kalau saya sendiri waktu saya masih Trinitas di media sosial, saya takut. Harusnya ada teman nih, aduh naik lah ini si Jackie Sembiru naik nih. Takut saya. Tapi sekarang Pastor nggak takut. Amin. Nah, itulah. Karena apa? Saya kadang pun sendiri bisa walaupun bukan saya sok jago gitu kan. Kalau dulu takut banget. Aduh, udah naik lah si ini, gimana nanti saya menjawab ini gitu. Tapi sekarang enggak. Karena Tuhan Yesus itu ya membantu menolong kita apabila kita memang sungguh-sungguh mencintai Dia, Pastor. Amin. Makanya apa yang diajarkan pastor itu, bahkan saya tadi hampir mau menangis walaupun pastor pelan-pelan menjelaskannya, saya mau menangis betul, betul sekali. Gitu. Makanya luar biasa. Nanti minggu depan kalau bisa pastor khotbah lagi lah di tempat di Jum. Karena Iya, mereka sudah minta. iya, saya kan ada program itu sebenarnya di hari Selasa, tapi saya coba alihkan karena saya lihat komunitas yang Mikana bangun bagus dan layak didukung. Sehingga kalau saya dipercaya, senang sekali saya bisa untuk bisa membantu ya teman-teman melengkapi lah, kan melengkapi tubuh Kristus istilahnya. Ya, paling tidak melengkapi istilahnya begini. Kebetulan saya punya lebih nih, Mikana. Saya share sama kamu gitu. Kebetulan saya lebih dulu mengalami nih, Mikana. Saya bagi kesaksian sama kamu. Gini loh, gitu. Itu tujuannya kita berfellowship, toh. Hmm. Selain kita bersatu dalam doa. Ya, makanya kemarin yang paling esensi saya lihat teman-teman butuh itu aplikasi sorgawi itu karunia, roh hikmat dan wahyu, mata hati yang terang, segala hikmat dan pengertian yang benar, dan berdoa supaya Tuhan buka pikiran kita. Hmm. Ini penting. Makanya Mikana kalau berdoa doakan ini sebelum berkhotbah apa supaya mereka yang mau dengar kamu nanti itu mereka dibukakan pikiran mereka dan mereka Iya, tidak salah paham terhadap firman Tuhan. iya. Lalu yang kedua, ah, materi-materi yang saya siapkan itu materi yang saya bangun berdasarkan yaitu pengalaman spiritual saya dengan Tuhan. Tetapi tentu saya juga
dapat menerima banyak masukan dalam perkuliahan puluhan tahun yang saya jalani, mulai dari S1 teologi yang berbagai macam ini. Saya ada 3 jurusan di STT S1, karena Mhm. saya ada paknya, ada teologinya, ada misiologinya, ya. Terus S2, saya ada misi, ada Mhm. teologi. S3, ya saya ada 2. Itu cuman ya dari semua itu saya lihat saya hanya diperlengkapi secara metodologi teknis dan sebagainya untuk memperkaya cara saya. Jadi saya punya banyak alat gitu loh Mhm. untuk bisa menggali. Misalkan kalau saya gali pakai anu kecil saja itu untuk anu rumput itu tidak maksimal. Nah, saya Mhm. mesti pakai alat ini untuk mengambil. Ah, itu bagi saya seperti itu. Dan pengalaman melihat di dalam sekolah itu, kita melihat berbagai perspektif yang diajarkan para teolog-teolog gitu. Jadi kita punya kekayaan wawasan, wawasan teologi. Ya, tapi kalau bicara sekolah teologi, hanya kita menghafalkan dalil teologi orang, teolog-teolog ini. Zaman sekarang nggak perlu sekolah lagi kalau cuma itu. Mhm. Karena kita bisa beli bukunya, kita bisa googling, Mhm. ya itu lebih lengkap perpustakaan Google dibandingkan perpustakaan sekolahmu atau sekolah terbesar teologi manapun di dunia ini. Mhm. Perpustakaan teologi lebih, waduh, apa di YouTube ini, di media sosial banyak Mhm. sekali. Tapi yang orang tidak dapatkan adalah pewahyuan pribadi yang hanya diberikan Tuhan ketika orang membangun persekutuan dengan dia, deh. Mhm. Itu dia. Dibandingkan sekolah biasa. Ada orang sekolah, Mikana, tapi hanya cuma cari ilmu, tidak cari Tuhan. Iya, betul. Apalagi mereka cuma pelarian karena tidak diterima di universitas negeri, Mhm. di STT gampang. Iya, Lari. betul. Toh ijazahnya juga negeri, selevel, dan sebagainya, bisa cari kerja. Nah, Mhm. ini yang bikin kacau kadang-kala, Mikana. Karena Betul. ya, jadi mereka belajar tanpa pertobatan, tanpa lahir baru. Mhm. Akhirnya penafsiran macam-macam, segala macam lah diungkit, sampai pantat Yesus lah, apalah segala Iya. macam. Mhm. Ini kan ngaco dalam, lalu bahasa tidak pantas dari seorang yang mengaku pendeta dan sebagainya. Makanya saya malas, walaupun saya tahu kalau bom-bom itu sangat hormat sama saya, dia respect sekali. Kalau ketemu saya, abangku, apa, karena ya saya juga membangun komunikasi yang baik dengan dia. Mhm. Bahkan Zuma itu dikenal arogan, bajingan, tapi kalau sama saya ketemu dia sangat respect, sangat Mhm. hormat kalau bicara apapun. Uni Riva semua mereka tahu. Jadi makanya saya bilang kita harus membangun dunia apa pelayanan. Apologetika itu pelayanan, Mika. Mhm. Ya, pelayanan. Jadi itu masuk dalam muatan amanat agung gitu. Ya, bagaimana kita menjaga kawanan domba ini. Kisah Mhm. Rasul 20 ayat 28. Nah, makanya ke depan kalau memang Mikana misalkan bersepakat dengan teman-teman, kasih tahu Pak Henry, salam. Kalau misalkan dia mau, beliau mau atau teman-teman mau, ya mungkin saya 1 bulan 2 kali bisa untuk Mhm. bantu untuk ini ya, untuk melengkapi dengan materi-materi yang juga kalian bisa pegang nanti, yang bisa Mhm. Betul. bisa menjadi bahan kalian juga nanti untuk mendalami lagi, mengembangkan lagi. Mhm. Karena semuanya berdasarkan pada Alkitab saja. Saya bangun 65 mata kuliah untuk di 2 prodi. Oh, Prodi S1, Prodi S2 yang saya jalanin. Itu 65 mata kuliah ini karena. di mana STT-nya? STT saya Sekolah Tinggi Kan Alkitab Kalam rencana Kristus. rencana ini ke kita wisuda kan bulan 11. Hmm. Jadi saya mau lanjut S2. Tapi S2 saya nggak lanjutin sekarang karena terlalu berat nih, karena terlalu apa Oh. ya, artinya apa sekarang prosedural, karena sekarang teologi diambil alih sama Depdikbud juga, sama Ban PT, Hmm. bukan di Kementerian Agama lagi. Dulu waktu di Kementerian Agama kita enak konsentrasinya untuk mempersiapkan calon pendeta, calon gembala. Hmm. Sekarang kan orientasinya sudah terbuka kemana-mana, jadi sudah, Oh. iya. Dan apa namanya, pembiayaan untuk pendaftaran ulang, Mm-mm. oh itu makan biaya besar.
Belum lagi keharusan kita untuk ini itu segala macam, ngurus sekolah itu capek. Nah, kalau kamu mau untuk mengembangkan itu, nanti saya bisa arahkan ke S2 yang mana yang bagus, Iya. yang berkualitas misalkan. Ya, nantilah kita ini. Cuma lebih bagus nanti eh, sembari kamu itu saya bisa dampingi teman-teman yang lain juga yang sama dengan kamu, dia punya orientasi, Mm-mm. kita bisa saling berbagi ya untuk Iya, itu. iya. Siap, pokoknya untuk itu siap ya. Iya, iya, Oke, makasih, Pastor. ya, baik, kita berdoa. Iya, silakan, Pastor. Sudah selesai atau ada mau tambahin? Tambah apa yang mau dikasih tahu? Terakhir. eh Sudah sangat bagus ya penjelasan Pastor mengenai pertanyaan karya ilmiah saya ini. Hmm, Jadi itu aja saya rasa. Sebenarnya saya pengen ngobrol lagi sama Pastor, tapi nantilah kalau saya sudah ya. wisuda ada hal yang mau saya tanyakan tentang doktrin juga. Tapi nanti aja. Tapi mungkin Mohon saya yang hari ini. nanti terjawab kalau juga pelajaran berikutnya dia. Saya sebenarnya membahas besok itu oneness of God. Apa Iya, namanya? Kalau pertemuan berikutnya itu dan hati-hati dengan JO. Sekarang ada JO yang itu tidak mau menerima perjanjian lama, mengutuk Musa, mengatakan Yahweh iblis dan iya, sebagainya. iya betul. Ada JO seperti itu, Jesus only. Heeh, heeh. Yang jadi dia hanya Yesus saja tok gitu loh. Heeh, heeh. Ya dan seterusnya. Mika pasti sudah tahu kan. Jadi Ya tahu itu. itu perbandingan begitu harus dilihat bahwa kadangkala mengacaukan apa yang kita sudah sampaikan berdasarkan Alkitab secara murni dan konsekuen, Heeh. dikacaukan dengan orang-orang yang tidak belajar, tidak punya basic, tidak digembalakan dengan benar, tidak punya dasar pemahaman yang benar, main tafsir sana tafsir sini saja, sesuka dia. Tapi ya udah, inilah dunia media sosial yang kita hadapi. Oke, saya berdoa buat kamu. Ya, terima Terima kasih. kasih Tuhan Yesus karena sore ini kami boleh berfellowship, mendampingi Mikana Tuhan anak terkasihmu ini untuk mempersiapkan skripsinya agar dia dapat menghasilkan karya ilmiah terbaik yang dapat menjadi sumbangsi bagi dunia perteologiaan di Indonesia dan lewat karya ilmiahnya banyak orang diberkati dan Tuhan dimuliakan. Berikanlah Tuhan semua kelengkapan surgawi itu kepada Mikana seperti juga kau berikan kepada yang lainnya, dan supaya Mikana dapat bertumbuh di dalam anugerah dan kasih sayang Tuhan Yesus. Kami serahkan Mikana dalam persiapan-persiapan sampai kepada ujian nanti, dan biarlah dalam pimpinan rohmu sepenuhnya, dia dapat lulus dan menghasilkan karya terbaik, Tuhan dimuliakan. Semua kebutuhannya di dalam keluarga, kebutuhan apapun itu, Tuhan siapkan, Tuhan sediakan semuanya. Sebagai Bapa yang baik, kami percaya Engkau Yesus sangat mengasihi anak-anak. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Amin, amin. Mohon maaf, Pastor. Sekali lagi, mungkin bisa dikirimkan biografi Pastor, karena itu juga akan saya tulis di karya email saya, data-data narasumber. Misalnya, apa ya, pendidikan yang ditempuh, berapa lama, berapa logistika di media sosial, gitu. Kamu buka di Wikipedia aja kali ya. Oh, ada. Ya, atau nanti saya coba suruh sekretaris saya untuk kirimin ke kamu itu. Hmm. Nanti saya cari. Oke, oke nanti saya ini ya untuk lebih bagus yang sudah dipublish toh. Oh, iya, iya. Oke, Supaya Pastor. itu atau nanti saya kirimin khusus kalau ada dia punya ini. Kadang-kadang saya juga agak gaptek juga nih kalau karena udah terbiasa ditanganin bantu saya tinggal ngomong tinggal bicara. Nah sekarang kalau nggak ada orang kayak gini nih, aduh mau buka yang mana Iya, iya. dan seterusnya. Nah gampang lah nanti kita ini ya, ingatin aja nanti di WA ya. Oke, makasih, Pastor. Ya salam sama suamimu, sama anak-anak semua ya. Iya, Pastor. Sekali lagi, makasih banyak ya, Pastor. Tuhan Yesus Kristus memberkati Pastor dan Tuhan memberkati kamu Mikana ya. makasih. Saya tutup, Shalom. Pastor ya. Salam. Ora salah. Maras.